Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Apakah kita sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Agus dimulai. Nah sudah. Hari ini ada yang tidak masuk. Oh, hadir semua ya, alhamdulillah ya, kita semua diberi kesehatan. Nah, kita akan mempelajari tentang pengalaman sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, karena nilai-nilai Pancasila digali dari nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Nilai-nilai ini terkandung dalam Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupannya masyarakat. Berikut beberapa contoh sikap sila pertama dan sila kedua. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Meskipun tetangga kita ada yang beda agama, kita jangan saling menjauhi atau bermusuhan. Alangkah lebih baiknya kita rukun ya. Yang kedua, contohnya bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Seandainya teman kita ada yang berbeda agama, jangan kita dimusuhi, dibully, atau kalah. Ini jangan diajak musuhan. Meskipun kita beda agama, kita semua sama-sama makhluk Allah. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. Seandainya kita mau ke rumahnya Agus, nah, nggak tahu pas Agus itu lagi sholat, kita sampai di rumahnya Agus, ternyata Agus lagi sholat, dan kita jangan mengganggu pas lagi Agus sholat. Itu tidak baik ya anak-anak, itu dosa. Dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apakah anak-anak hafal sebelum dan sesudah belajar? Nah, ini bermain dengan semua orang tanpa membedakan agama. 3. Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Berikut contoh sikap mencerminkan sila kedua Pancasila di masyarakat. Nah, contohnya menyapa tetangga saat berpapasan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, atau menjenguk tetangga yang sakit. Itu ya Pancasila. Yang sila kedua, di sekolah bermain dengan rukun dan tidak mengejek teman. Nah, ini bacaan selanjutnya, teknik pembuatan patung. Nah, patung itu ada apa anak-anak ya? Patung ini ya berarti terbuat dari tanah liat atau kayu atau dari batu ya. Patung adalah pemaparan ekspresi atau gagasan dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensional berupa tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Yang contohnya ini tujuan pembuatan patung. Itu secara umum fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung. Nah, itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatan patung dapat dibedakan menjadi 6 macam. Nah, ini contohnya. Yang satu, patung religi. Nah, sebagai sasaran untuk
beribadah atau bermakna religius. Yang kedua, patung monumen untuk memperingati jasa seseorang atau kelompok atau peristiwa bersejarah. Yang tiga, patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang tiga, patung dekorasi, patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Yang kelima, patung seni, patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Yang ini patung kerajinan, patung hasil kerajinan dan dijual untuk menghasilkan uang. Yang dua ini jenis dan corak patung. Jenis corak patung dapat dibedakan menjadi tiga, ini satu, patung dada, patung torso, patung lengkap. Apakah patung dada? Patung dada adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut pula patung buste. Yang kedua, patung torso. Istilah torso disebut juga badan. Patung torso adalah karya seni patung yang menampilkannya hanya menampilkan bagian badan dari dada atau pinggang dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan dan kaki. Yang ketiga, patung lengkap. Patung lengkap itu ya contohnya, maksudnya terdiri atas dari seluruh anggota badan, dari kepala sampai kaki itu ya. Yang ini media seni patung. Media seni patung berupa bahan atau alat dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. Yang satunya lagi bahan seni patung dapat dibedakan menjadi tiga. Satu, bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Apakah bahan lunak? Bahan lunak material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. Bahan sedang, bahan itu tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ini tiga, bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu senokolin, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu pedas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam, marmer ya. Ini alat, peralatan yang digunakan untuk ini ya. Yang B, alat, peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan tekniknya. Alat yang digunakan sebagai berikut. Yang satu, guci, meja putar atau pahat, palu, cetakan, sendok, dan tang. Pak, guci itu apa dan meja putar itu apa, batu palu itu apa? Ini guci adalah alat bantu untuk membuat patung seperti kayu dan kawat. Ini ya. Meja putar itu adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar, atau meja putar berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah ya. Dan ini 4, teknik pembuatan patung adalah cara untuk melakukan sesuatu. Teknik pembuatan patung adalah ada 4 sebagai berikut. Teknik membentuk. Teknik membentuk adalah patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Ini bahan yang cocok untuk teknik ini. Teknik bentuk ini adalah tanah liat, contohnya semen, itu, dan gips. Yang B ini teknik merakit. Teknik merakit ini hampir sama dengan membentuk, namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan.
Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Bahan yang digunakan antara lain potongan karton, kayu, dan komponen besi. Ini teknik memahat, mengurangi bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores atau mencukil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras seperti kayu, batu, dan gip yang telah mengeras. Teknik menggusir, mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Atau bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, sabun, dan gips. Teknik mencetak, teknik ini diawali dengan membuat model yang dijadikan alat pembentuk cetakan, kemudian berulat cetakan diisi dengan bahan pembuatan patung. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah logam, gelas, fiber, kaca, karet, dan bahan-bahan lainnya ya. Dan teknik menempa, membentuk lembaran atau batakan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk logam dan dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini ada soal-soal. Ayo jawab semangat nak ya. Jawab yang benar. Mengurangi bagian bahan-bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat jenis pisau berukuran kecil disebut teknik A. Cor, B. Bucir, C. Menampa, D. Bahat. Nah, jawabannya apa anak? Bucir ya, pintar. Ya, yang dua, 2.356.799 jika ditulis menggunakan angka menjadi 2.56.799. Nah, pintar. Nilai tempat bulan 1000 dari bilangan 2437,59 adalah 3 ya, pintar. Menolong teman yang membutuhkan bantuan merupakan contoh sikap yang mencerminkan Pancasila ke-2 ya, pintar. Percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke-1. Kita semua dan Pak bertugas untuk PR dikerjakan di rumah. Anak-anak saya suruh untuk membuat patung dari tanah liat. Nah, bebas membuat patung apa, yang penting membuatnya ya. Dan ini sudah jamnya istirahat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.